Tanpa ragu. Kenapa ente tidak mengakui Muhammad sebagai nabi? Muhammad adalah suri teladan yang berakhlak paling mulia. Muhammad adalah suri teladan. Kalau begitu, kenapa kamu bisa baca tulis seperti ahli kitab, Dul? Kenapa kamu tidak buta huruf seperti nabi kamu? Muhammad buta huruf adalah mukjizat. Bagaimana buta huruf disebut sebagai mujizat? Karena bagaimana mungkin seseorang yang tidak bisa membaca dan menulis dapat menghasilkan kitab yang begitu sempurna? Maksud kamu Muhammad yang menghasilkan Al-Quran? Iya. Apakah Muhammad sendiri yang menulis dan membukukan Al-Quran? Maksudmu secara fisik? Iya. Apakah dia pegang pena dan menulisnya sendiri? Tidak. Nabi Muhammad buta huruf. Tentu saja dia tidak menulisnya sendiri. Jadi siapa yang menulisnya? Para sahabatnya. Lalu, apa mujizatnya? Seseorang yang buta huruf minta tolong sahabatnya untuk menulis adalah sesuatu yang wajar. Nabi Muhammad hafal Al-Quran. Tidak, Dul. Muhammad lupa Al-Quran. Hah? Nabi lupa Al-Quran? Apa yang ente bicarakan? Nabi kamu tidak hafal Al-Quran. Tanpa ragu. Ente menghina nabiku. Tidak, Dul. Saya berbicara kebenaran. Nabi kamu memang lupa Al-Quran. Tanpa ragu. Ente membuat aneh marah. Darah ente halal. Tenang, Dul. Jangan marah. Mari kita baca ini. Hadis Bukhari 5860. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar seorang laki-laki membaca Al-Quran di masjid. Lalu beliau bersabda, "Semoga Allah merahmatinya, sungguh ia telah mengingatkanku ini dan ini, yaitu ayat yang aku lupa dalam surat ini dan ini." Ini hadis palsu. Yuk kita baca lagi hadis Muslim 1311. Pada suatu malam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar seorang laki-laki membaca Al-Quran. Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberinya rahmat. Ia telah mengingatkanku ayat ini dan ini, yakni ayat yang aku lupa dari surat ini dan surat itu." Ini tidak mungkin. Al-Quran mudah dihafal. Tidak, Dul. Al-Quran mudah dilupakan. Yuk kita baca hadis Muslim 1315. Sering-seringlah kalian membaca mushaf ini. Sepertinya ia juga mengatakan Al-Quran. Karena ia lebih cepat hilangnya dari dada para penghafalnya daripada unta dari ikatannya. Al-Quran tidak boleh dilupakan. Abdul, kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Coba baca hadis Bukhari 4651 ini, Dul. Alangkah celakanya seseorang yang berkata, "Aku lupa ayat ini dan ini." Akan tetapi, hendaklah ia mengatakan, "Aku telah dilupakan." Jadi, kalau ada orang yang lupa ayat Al-Quran, dia tidak boleh berkata dia yang lupa. Tetapi dia harus berkata, Allah yang telah membuat dia lupa ayat Al-Quran. Lagi pula, Al-Quran surah 2 ayat 106 berkata, "Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami gantikan dengan yang lebih baik, atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?" Jadi, kamu tidak perlu marah-marah begitu kalau Al-Quran dilupakan, Dul. Kalau Al-Quran dilupakan, berarti Allah yang maunya begitu, karena Allah Maha Kuasa. Dan kalau orang melupakan Al-Quran, Allah akan memberikan yang lebih baik, atau setidaknya sebanding dengan Al-Quran. Mana ada yang lebih baik daripada Al-Quran? Bagi saya sih,
Taurat dan Injil lebih baik daripada Al-Quran, Dul. Kronologi ceritanya jelas. Kenapa Abdul Gabang marah ya?